waktunya kita bertemu lagi. Nah, gimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, alhamdulillah ya. Gimana kalau keluarga? Alhamdulillah baik sama. Oh, baik-baik ya, alhamdulillah. Kira-kira gimana nih perkembangan dari 1 minggu terakhir? Alhamdulillah bisa berkembang, tapi saatnya jadi dua pilihan, jadi bingung. Jadi bingung gimana? Jadi ada juga tulis dari orang lain, tapi inspirasi saya itu menjadi dokter, tapi orang lain juga ada yang menjadi cooking, jadi kayak masak itu, memasak. Oh gitu, jadi sisi lain saya pengen jadi dokter, tapi sisi lain juga saya pengen jadi koki gitu. Oh gitu, bagus sih. Kira-kira dari selama 1 minggu ini saya melakukan apa saja? Menjadi orang-orang yang membeli Saila, terus saya fokus ke satu tujuan, pengen jadi dokter. Tapi di sisi lain teh pas saya menjadi itu orang lain teh jadi malah ada yang inspirasi itu jadi kopi, jadi saya teh pengen, jadi masih bimbang. Kalau teman-teman itu gimana sekarang? Sekarang enggak udah punya pilihan sendiri. Oh, jadi saya itu udah mengabaikan aja ya kata-kata mereka yang tadinya membuli Saila itu udah fokus aja sama tujuan ya. Tujuan saya menjadi dokter, untuk menggapai cita-cita saya harus melakukan sesuatu yang harus bisa menggapainya tanpa harus menghiraukan mereka yang menceloteh gitu ya sama saya, mengolok-olok Saila. Terus gimana nih kegiatan di sekolah, baik-baik aja? Baik-baik aja. Kira-kira dari seminggu ini Saila udah mengerjakan apa aja di sekolah? Sudah? Apakah Saila ingin mewarnainya lebih? Boleh. Udah? Oke. Ini gambarnya bagus banget. Coba Saila deskripsikan kenapa Saila menggambar emoji itu. Saya sekarang bahagia sekali karena saya bisa beradaptasi dengan teman. Jadi saya sekarang merasa mempunyai teman. Oh gitu. Gak kayak kemarin. Kira-kira teman-teman Saila sekarang lebih terbuka nggak? Iya. Oh, lebih terbuka ya. Perasaan Saila saat ini kan lebih senang karena lebih mempunyai banyak teman ya. Terus kira-kira Saila di sini ada yang lihat nggak bahwa Saila itu sedang merasakan ekspresi seperti ini? Ada sebagian. Sebagian, kira-kira siapa aja? Teman dekat yang selalu cinta sama saya. Wow, kira-kira itu namanya siapa? Namanya ini
Rini, seorang aja? Iya. Oh, seorang aja. Kalau Rini itu suka bilang gimana sama Sheila? Kalau saya punya masalah selalu memotivasi saya kembali kayak gimana gini kalau jadi lebih baik. Lebih mendorong Sheila menjadi lebih baik ya. Selain itu ada nggak yang melihat diri Sheila itu menjadi lebih baik untuk mengekspresikan emosi ini? Ada, tapi nggak terlalu di ini, nggak terlalu tujuh sama Sheila. Jadi Sheila bahagia udah gitu. Oh gitu. Kalau orang tua Sheila gimana ketika melihat Sheila seperti ini? Orang tua Sheila jadi bahagia juga, soalnya Sheila kelihatannya bahagia kan, yang kemarin mah kelihatannya sedih, jadi orang tua juga kelihatannya kayak sedih. Oh gitu. Jadi orang tua Sheila itu ikut bangga, ikut senang ya ketika melihat Sheila. Sheila sekarang bisa tersenyum, kemudian bisa bersosialisasi sama teman-teman, kemudian juga Sheila juga bisa belajar dengan baik, bisa lebih terbuka sama orang lain dibandingkan sebelumnya yang tadinya Sheila itu dibully, Sheila itu tertutup, Sheila itu diam, tidak bergerak ketika dibully. Sekarang Sheila lebih bisa bersosialisasi dan menentang hal tersebut gitu ya. Oke. Sekarang karena Sheila sudah baik di sini, Teteh akan mengajak Sheila untuk bergambar kembali. Nah, sudah di sini. Sekarang coba Sheila menggambar bebas. Sheila mau gambar apapun yang gambar itu mencerminkan perasaan Sheila. menggambar lebih warnanya itu lebih banyak. Coba warnai sesuai yang saya suka.
Udah? Oke. Ini gambarnya Sayla. Oke, bagus ya ini gambarnya. Coba sekarang seperti biasa saya jelaskan apa sih perasaan apa yang mungkin mewakilkan Sayla itu menggambar seperti ini. Apakah ada perasaan-perasaan yang muncul atau bagaimana? Perasaan saya sekarang jadi bimbang antara milih koki sama dokter, soalnya teman Sayla yang bully Sayla dulu ini pengen jadi koki, saya teh pengen jadi dokter, tapi ke bawah juga dia juga lebih menarik gitu. Oh, Jadi kayak milihnya gitu. nggak tahu yang mana. Kayak gitu. Sekarang itu Sayla kebingungan terkait memilih kira-kira mana ya yang pantas buat Sayla buat jadikan cita-cita Sayla di masa depan gitu. Apakah Sayla ini ingin menjadi seorang dokter atau menjadi seorang koki gitu ya. Jadi kan alhamdulillah ya udah diceritain juga terkait teman-teman Sayla yang sekarang mulai mendukung Sayla. Tapi sekarang kendalanya itu mungkin di sini ada dari diri Sayla sendiri ya. Nah, ini kalau misalkan ini gambar siapa ini? Teman Sayla. Oh, teman Sayla. Ini? Teman saya juga, tapi teman dekatnya ini. Oh, ini Sayla. Ya. Ini mereka lagi ngapain? Lagi bincang-bincang tentang masa depan mereka. Oh gitu. Mereka berbincang-bincang tentang masa depan. Kemudian Sayla jadi bingung gitu. Sayla sekarang harus memilih yang mana gitu antara dokter sama koki. Karena Sayla di sini melihat kedua teman Sayla itu menceritakan tentang Koki. Iya, tentang koki itu. Di sini cuacanya sangat cerah sekali ya. Ya, siang-siang. Oh, lagi siang-siang. Kalau ini suasananya kayak di mana ini? Di taman bermain dekat rumah. Oh, taman bermain. Kalau ini rumahnya rumah siapa aja? Rumah tangga perawat. Oh, kalau rumah Sayla ada di sini enggak? Enggak, Oh, enggak ada. Rumah teman-teman Sayla? ada di sini. Oh, di sini. Ini rumah siapa? Itu rumahnya Sila. Kayla. Kalau ini? Ini rumahnya ini siapa sih? Rara. Tara. Mereka baik-baik ya sama Sayla. Sayla suka main ke rumah ini. Ya, Ada siapa aja di rumah yang main ini? ada keluarganya. Oh, ada keluarganya. Tapi kalau Sayla masuk ke rumah-rumah ini, tanggapan keluarganya gimana? Baik-baik aja. Oh, baik-baik aja ya, nggak ada anggapan seperti teman-teman yang sebelumnya? Enggak ada. Oke. Karena Sayla ingin menjadi dokter ataupun koki, di sini Sayla harus fokus sama tujuan lagi. Kira-kira Sayla suka jadi membantu orang atau suka masak-masak? Ngebantu orang. Membantu orang. Kayak ngebantu orang itu kayak gimana? Kayak kalau dia jatuh dibantuin. Oh gitu. Kemudian tindakan yang saya lakukan ketika ngebantuin itu apa? Mengobati ya. Mengobatinya. Ada nggak sih persiapan kayak alat-alat yang kayak gitu yang harus saya siapin gitu? Ada. Apa aja kira-kira? Kayak hand sanitizer kayak gitu. Kayak kapas. Oh gitu. Vitamin. Oh iya iya. Berarti kayak alat P3K gitu ya? Itu saya kira kalau alat P3K punya sendiri. Sengaja beli. Oh sengaja beli. Biar saya itu belajar juga kayak gitu karena ingin menjadi dokter, jadi saya membeli hal tersebut, kemudian saya belajar dari situ ya, meskipun belajarnya itu kecil-kecilan, tapi saya bisa mengontrol bahwa saya itu sambil melakukan ini sambil belajar gitu ya. Kemudian kalau misalkan jadi koki, kira-kira apa yang bisa saya lakukan sampai saat ini? Membantu orang tua. Kalau lagi masak saya suka bantuin. Oh gitu. Terus ada lagi nggak? Nggak ada. Kalau
masak itu masak apa aja kira-kira? Kayak masak sayur, kangkung kayak gitu. Oh kayak gitu. Kira-kira kalau misalkan saya jadi koki, saya pengen jadi koki apa? Koki ini di rumah makan. Oh koki di rumah makan. Kita mau nanya dulu deh satu-satu ya, tentang dokter dulu. Kira-kira kan tadi Sheila itu udah menyampaikannya bahwa ketika saya ingin jadi dokter tadi sudah berusaha untuk membantu, kemudian menyiapkan alat-alat, kemudian apa ya, sudah mempunyai rasa care sama orang lain. Nah, selain itu langkah-langkah apa yang saya bisa lakukan coba? Mencoba duanya. Apa? Dua-duanya apa? Maksudnya? Kan kita nanya nih, kalau misalkan kita bahas satu-satu, kita bahas dokter dulu ini. Kan tadi saya udah bisa membantu orang lain, udah bisa menangani orang lain ketika mereka jatuh. Nah, kira-kira langkah apa sih yang selain membantu mereka? Apakah kan saya itu pengen jadi dokter? Apakah saya itu akan belajar di perguruan tinggi mana atau bagaimana? Saya lama jadi lebih ke dokter. Saya lama yang belajar tentang kesehatan. Oh gitu. Jadi untuk kedepannya saya bakal masuk jurusan farmasi misalkan, kemudian kuliah di kedokteran ya. Nanti Sheila dari situ bisa belajar bahwasannya Sheila memiliki ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kedokteran itu lebih banyak kayak gitu, sehingga Sheila lebih bisa mudah gitu masuk untuk menjadi seorang dokter ya di sebuah rumah sakit. Kemudian kita lihat koki. Nah, ketika Sheila ingin jadi koki, kira-kira sampai saat ini langkah yang sudah saya lakukan itu kan membantu yang dari tadi, membantu orang tua memasak. Nah, langkah apa sih yang bisa dilakukan Sheila untuk kedepannya untuk menggapai cita-cita Sheila ini? Kalau koki, saya pengen magang diri, pengen coba ikut di restoran masak sesuatu kayak gitu. Gitu. Jadi nantinya itu Sheila kayak kursus lagi nggak? Oh, jadi kayak kursus lagi ya. Kalau misalkan dokter itu masuknya ke pendidikan formal ya, karena harus ada masuk ke jurusan farmasi, kemudian perkuliahan, harus di kedokteran. Kalau misalkan koki itu kayak magang-magang gitu kan, kayak magang kursus gitu, itu kan bersifatnya itu non formal ya, di luar pendidikan formal seperti sekolah gitu. Nah, kira-kira yang mendominasi menurut saya di dalam diri saya itu menjadi seorang dokter atau seorang koki? Yang saya lama dokter. Oh dokter. Jadi saya itu lebih ambis sama cita-cita menjadi dokter gitu ya. Nah, ketika saya menjadi dokter nanti kira-kira apa yang saya lakukan terhadap cita-cita yang satu ini kan?
bisa mengendalikan diri ketika nanti misalkan ada teman-teman Sheila itu yang mengerok-kerok atau iya mengimbang-imbang. Jadi Sheila itu harus teguh pendirian, dimana Sheila diimbang-imbang sama orang-orang yang di sekitar Sheila harus punya satu kepastian dalam diri Sheila bahwa diri Sheila itu bisa melakukan hal seperti itu gitu. Dari sini gimana perasaan Sheila? Apa Sheila masih bingung? Ada yang dibingungkan? Enggak terlalu. Enggak terlalu. Apa yang masih dibingungkan? Tapi karena saya kadang mikir pengen jadi koki, tapi saya teh masih pengen ke dokter, jadi pengen masih tuju ke dokter. Oh, jadi ini memang satunya aja. Jadi kalau misalkan diurutkan, dokter itu ada di nomor 1 ya, dan koki itu ada di nomor 2. Nah, otomatis tujuan yang nomor 1 itu adalah seorang dokter. Nah, di sini langkah Sheila itu yang tadi Sheila katakan, Sheila itu akan tetap fokus terhadap tujuannya gitu. Ada yang masih dibingungkan? Enggak. Jadi sekarang Sheila harus fokus ya, harus lebih fokus ketika Sheila belajar, kemudian mendengarkan guru ketika menerangkan, kemudian di sekolah tidak gaduh, kemudian tidak melakukan hal-hal yang menjengkelkan seorang guru nantinya gitu. Karena ketika Sheila berbuat sesuatu yang tidak baik, nanti Sheila itu akan terganggu oleh hal tersebut, entah itu dari kegiatan-kegiatan Sheila itu terganggu oleh kayak hukuman dari seorang guru, ataupun nanti pikiran Sheila itu terganggu karena ada pemikiran-pemikiran guru yang kayak membentak Sheila misalkan, atau tidak selaras dengan pemikiran Sheila nantinya gitu. Jadi pokoknya Sheila di sini harus bisa fokus sama tujuannya ya. Sheila udah ngerti sampai sini? Oke. Karena di sini Sheila udah ngerti, coba Teteh pengen tahu perasaan Sheila ketika nanti misalkan Sheila sudah menjadi dokter. Apa perasaan Sheila nanti? Bahagia, dan di sisi lain saya menjadi hobi terhadap masak. Oh iya. Nanti dari hobi koki itu Sheila kira-kira mempunyai perusahaan atau bekerja di mana gitu? Koki. Iya. Jadi sampingan dari dokter. Kalau misalkan tidak dua dokternya habis, saya bisa langsung bisa kita semuanya. Oke, good. Berarti di sini Sheila udah bisa memanage gitu ya, udah bisa menetapkan mana waktu Sheila untuk bekerja, mana Sheila untuk menyisihkan diri untuk hobi Sheila sendiri. Kemudian Sheila juga jangan lupa di sini Sheila harus istirahat loh gitu ya, karena Sheila itu jadi dokter, otomatis Sheila itu harus sehat. Tidak hanya menjadi dokter, menjadi koki, mau menjadi pedagang, pelayan atau hal yang lainnya, Sheila harus sehat gitu ya. Jangan sampai ketika Sheila memperjuangkan sesuatu tapi Sheila malah lupa akan kesehatan diri Sheila sendiri. Sheila paham sampai sini? Paham. Oke. Karena Sheila sudah paham, mungkin kita bisa tutup dulu ya, karena Sheila mungkin udah capek juga menggambar. Kita tutup seperti biasa, nanti kita ketemu lagi di minggu depan ya. Depan kita bertemu lagi di ruangan ini. Nanti Teteh montek siapa ya? Montek Ustazah Pembimbing ada ya di sini. Ya, karena saya lagi pesantren, jadi Teteh harus monteknya itu ke Ustazah Pembimbing dan nggak bisa ke saya langsung gitu. Mungkin pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Semoga Sheila lebih baik lagi berkembang, lebih bisa mengendalikan diri dan bisa juga menempatkan diri Sheila itu dalam suatu keadaan yang lebih baik gitu. Terima kasih Sheila. Selamat sore. Sekarang udah azan juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.